Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'd. Hadirin Bu Bapak, saudara jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah. Hadirin, tema kali ini yaitu yang saya angkat, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Sebab di Lumajang ada sesajen disaduk. Kita cek Al-Quran kita ini surat Luqman, surat 31 ayat 13 ya. Surat Luqman surat 31 ayat 13. Nggih. Silakan terjemah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Ingat waktu itu ada peristiwa besar, yakni Pak Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya. Hadirin, Pak Luqman ini dari wilayah Afrika agak ke selatan, persisnya Sudan. Ingat Pak Luqman memberikan pelajaran kepada sang anak, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan pernah sekali-kali syirik kepada Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik, la zulmun adzim, la zulmun adzim, la zulmun adzim. Subhanallah, kezaliman yang teramat sangat besar di muka bumi ini. Subhanallah, kelak nanti menyebabkan Allah marah. Hadirin, rating dosa kalau diurut yang paling besar dan rating yang paling utama tidak lain adalah syirik. Kalau itu dibawa sampai meninggal, tidak ada peluang untuk tobat, mohon maaf, aroma mencium bau surga sudah tertutup ya, karena syirik dibawa sampai mati. Subhanallah ya. Pelan-pelan kita melanjutkan ya, pelan-pelan tetap di Luqman ya, di Luqman. Sekarang kita geser ayat 16 Luqman. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya, kata Pak Luqman, wahai anakku, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah. Subhanallah, subhanallah. Kata Pak Luqman, ya wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan, tindakan atau omongan, komentar membela tentang hal yang salah atau berbuat satu kebajikan, kata Pak Luqman, fatakun fi sakhrah, tempatnya berada di dalam batu. Boleh jadi batu itu licin, batu itu kelam hitam di kegelapan malam. Allah tahu di sana ada sesuatu yang bertengger di batu. Allah tahu. Subhanallah. Aufis samawati, atau di atas langit. Allah Maha tahu. Aufil ard, atau terbenam di dalam perut bumi. Ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir. Kelak pasti Allah akan mendatangkan, maknanya memberikan balasan. Sesungguhnya Allah innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Maha halus, sesungguhnya Allah Maha halus
menyangkut, sangat teliti menyangkut apa yang dibisikkan, apa yang diucapkan, apa yang diperbuat oleh manusia. Hadirin, ayatnya mandek sementara, tafsir masuk. Tafsir masuk. Sesajen disaduk dibuang, ya. Sing bau reksa Jawa Timur, sing bau reksa Lumajang, termasuk Kementerian Agama yang ada di Lumajang. Kalau yang lain tidak perlu saya angkat. 3 ini yang saya angkat. Hadirin, ketiga-tiganya sama komentarnya. Jangan pernah menciderai adat leluhur nenek moyang setempat, atau jangan pernah menciderai sesuatu yang sudah tenang, yang sudah damai di tempatnya masing-masing. Ya. Hadirin, saya mencoba punya hak jawab. Saya mencoba punya hak jawab. Kalau kalian naruh sesajen, itu mengganggu ketenangan batin saya sebagai iman yang murni kepada Allah. Nek ngono ya apa? Iya. Nek ngono ya apa? Subhanallah. Kita punya hak jawab. Sesajen itu mengganggu akidah saya. Karena itu nyorok. Iya. Apa nyorok itu apa ya? Pak Uun apa nyorok itu? Iya. Hadirin, dulu agama nenek moyang kita di sini itu 2. Kalau tidak animisme, dinamisme. Animisme percaya kepada ruh arwah ketika berangkat ke sana, kelak nanti pulang. Makanya disediani makanan. Bahasa Inggrisnya the badokan. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini namanya salah alamat. Roh itu tidak butuh makanan karena dimensi alamnya beda. Roh itu bukan materi. Roh itu immateri, bukan materi. Kenapa disediani gedang karo sego kerawu? Insyaallah sego kerawu ya. Nek ndelok bocorane sego kerawu ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Sesajen itu satu mubadzir. Orang yang membuang sesajen kawan terbaiknya setan. Al-Quran surat Al-Isra ayat 26-27. Subhanallah. Tolong dicek Al-Isra surat 17 ayat 26-27. Orang yang memelihara sesajen karena miliknya ruh dibuat makanan, itu kawan terbaiknya setan, biang keroknya iblis. Subhanallah. Walaupun orangnya pakai dasi. Subhanallah. Ya, silakan. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Satu lagi. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Orang yang melakukan pemborosan itu kawan terbaiknya setan, walaupun pakai dasi, walaupun sudah dilantik jadi bupati, gak peduli, teman terbaiknya setan. Walaupun sering rokok dan sujud di masjid, tapi kalau tetap memelihara seperti ini, keyakinannya dia Islam, tapi memelihara barang yang kemungkaran ini, mohon maaf, Al-Quran memberikan pernyataan statement kawan terbaiknya setan. Allahu Akbar. Subhanallah. Serius Pak Musa ngomong ini, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, subhanallah. Subhanallah. Dulu, iya, ada seseorang lulusan terbaik Jepang, pernah menjabat bupati di Trenggalek, di Watulimo membuang kepala kerbau sebagai bentuk sesajen. Dalilnya 2. 1, ini nguri-nguri adat leluhur nenek moyang. 2, sebagai destinasi wisata. 2 alasan itu buyar, habis. Menurut Al-Quran habis, karena itu syirik. Syirik itu jangan dilihat. Syirik itu jangan dipertontonkan sebagai destinasi tujuan wisata. Tidak boleh, karena itu syirik. Jelas? Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah
satu kedzaliman yang teramat sangat besar. Allahu Akbar, subhanallah. Terakhir untuk Pak Lukman. Kata Pak Lukman menyangkut wasiat kepada anaknya, mohon maaf, kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk menyampaikan amal ma'ruf, nahyun anil mungkar. Ya, surat Luqman ayat 17. Ya. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ya bunayya, wahai anakku, kata Pak Lukman, aqimis shalah, tegakkanlah salat. Hadirin, orang yang salatnya benar, orang yang salatnya benar dan baik, khusyuk, itu mampu membuahkan hasil. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah orang dengan kebajikan, wanhanil mungkar, dan cegahlah kemungkaran semampumu, manistato'a, ya, semampumu, ya, subhanallah. Ittaqillah manistato'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu, ya. Mohon maaf, pemuda ini mencoba untuk mengamalkan sisi Al-Quran, mencegah kemungkaran. Hadirin, kalau panjenengan nyuruh Pak Mat, ayo sholat subuh, boleh jadi gak gelem, tapi gak geger. Tapi Pak Mat banting kartu menjelang subuh dong, ngene pojok kono karo koncone, buyar, mesti geger. Minimal sepeda saya digembosi, minimal sepeda saya digembosi. Ada pertarungan. Karena mencegah kemungkaran itu ada pertarungan sudah. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim dikisahkan bukan saja buang sesajen. Allahu Akbar. Sumber daripada kemungkaran, kesyirikan, lo itu diantem dengan tangan kanan, hancur luluh, berantakan, rata dengan tanah. Allahu Akbar. Anak ini kena pasal, kalau tidak salah ancaman hukumannya kena delik hukum 4 tahun. Iya. Lah kalau Ibrahim ngantem itu kena delik hukum, Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Karena itu sumber kesyirikan. Syirik itu tandingan kepada yang atas. Allah marah karena ada tandingan. Itu ya. Baik. Sekarang sepak terjang Nabi Ibrahim melululantakkan yang namanya badokan sekaligus kesyirikan, yakni berhala. Surat 37 As-Saffat ayat 83, dimulai dari ayat 83, pelan-pelan. Nggih, silakan. Dan sungguh Ibrahim termasuk golongannya Nuh. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan sungguh Ibrahim termasuk keturunan dari Nuh, berdakwah yang lurus, berdakwah yang kenceng, ya, seperti itu. Ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Idz ja'a rabbahu biqalbin salim. Hadirin, ayat surat As-Saffat surat 37 ayat 84 kita bawa pulang. Idz ja'a rabbahu biqalbin salim. Ingat waktu itu Ibrahim datang menemui Tuhannya dengan qalbun salim, hati yang damai, hati yang tenang. Hadirin, qalbun salim itu sekarang harganya mahal, notok mahal. Allahu Akbar, notok mahal. Jarang, tidak banyak orang yang punya qalbun salim. Yang banyak qalbun marid, hatinya sakit. Kok tahu Pak Musa kalau hatinya sakit? Lah gak sobo masjid, sobo kafe. Hadirin, nih do kafe, do gone apa itu nyanyian itu apa? Karaoke. Gak sekedar kafe, mari ngono apa? Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kanan nyekel mic, sing kiri meeting gendaan. Allahu Akbar.
Wong gone ndok kafe, ndok gone ndok ngene remeng-remeng, namanya zulumat, gone remeng-remeng. Allahu Akbar. Orang yang berangkat ke sana itu kolbun marid, hatinya sakit. Maunya nyari damai, tapi gak ketemu. Gak ketemu. Serius Pak Musa ngomong ini. Gak ketemu. Gak kira ketemu nalari. Di sana ndak ada kolbun salim. Kolbun salim itu di masjid, di musola, iktikaf, ketemu Al-Quran, ketemu anak yatim. Iya. Pak Uni ketemu anak yatim, ketemu siapa? Pak Muntari lho sing iso pinter jawab iku semat iku ya. Ketemu ibu cuma Pak Muntari sik ragu-ragu terus iki ya. Dadi ya insyaallah ayo didongani nang didorong. Allahu Akbar. Subhanallah. Qalbun salim mahal harganya. Mahal. Setumpuk duit. Di Jakarta itu ada 3 makhluk yang bocor ke telinga saya. Satu orang punya tanah 9.000 hektar. Pak Un kalau meninggal dia butuh setengah meter kali 2. Apa dijamin qalbun salim? Wallahu a'lam. Boleh jadi belum tentu. Ada 3 orang yang bocor ke telinga saya. Yang lain saya tidak tahu. Punya 9.000 hektar di Kalimantan dan Sumatera. Allahu Akbar. Subhanallah. Pak Uun, kalau seseorang punya rumah 57 yang ditempati berapa Pak Uun? Kenapa kok 1? Yang 56 dikontrakno utawa ditempati yang lain. Mohon maaf, rizki itu yang sedang kita pakai ini. Rizki, ya. Pak Musa di rumah punya koplok 4. Mosok subuh kita gawe papat itu susun gini. Pak Un, kalau seseorang punya mobil 27 yang dipakai sekarang subuh ke sini berapa? 1, bagus. Presiden Putin punya 700. Putin. Sultan Hasanal Bolkiah punya mobil kalau diparkir di Gelora 10 November insya Allah tidak muat. Sultan Hasanal Bolkiah. Sing paling soro supire, benisuk iku manasi munyer. B.J. Habibie almarhum punya mobil kalau diparkir di bawah supermarket juga di plaza, insya Allah tidak muat. Subhanallah. Subhanallah. Bis Sumber Rahayu, Sugeng Rahayu itu punya total 257. Sementara Pak Un pendile bis saya pendile ban itu gak duwe insyaallah. Hadirin, apa kalau begitu saya ngomong ini tadi, kuncine urip dok ini. Qalbun salim, hati yang damai, hati yang tenang, aman. Allahu Akbar. Subhanallah. Aman. Yang banyak di masyarakat ini qalbun marid, hatinya sakit geladapan karena uripe belum rampung, hidupnya belum rampung, belum selesai. Apalagi qalbun mayit, hatinya karatan. Ya Allah, dituturi tambah ngamuk. Qalbun mayit. Hadirin, saya ada kisah dari almarhum Ketua PBNU Hasyim Muzadi, Allahumma yarham. Beliau sekali waktu pulang dari Jakarta menemui sang kiai. Pak Yai, saya kangen dumateng panjenengan, butuh ngobrol-ngobrol, kangen lama ndak ketemu. Baik, Hasyim. Ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, intinya Pak Hasyim sekarang mau pamit. Pak Yai, sampun cukup, bahasa Arabnya kafa. Cukup. Kangen saya sudah lunas. Besok jenengan pun kaget, kursi jenengan yang kita duduki ini besok akan diganti baru dari toko. Jenengan pun kaget. Hadirin, yang menarik, Pak Hasyim suruh duduk kembali. Hasyim, lungguh. Hasyim,
kon gak usah kemini ganti kursiku, masih warnane beda-beda pating pecotot, gak usah ganti. Wong kon karo aku sugih aku sim. Begitu kata kiai. Kok ngoten Mbak Yai? Sebab kon niku durung rampung olehmu urip, kekarepanmu durung tutuk. Aku wis rampung urip iki. Aku gak butuh apa-apa. Ya apa ning ngene sampean? Uripku wis rampung dengan dunia, sudah selesai. Kekarepanmu sih akeh. Masih ketok kursiku pating pecotot kini, wong aku tak lungguhi ya salim kok. Aku iki damai aman. Banyak yang kursi empuk menjelang subuh ditangkap KPK, betul? Allahu Akbar. Dan itu banyak dilakukan pejabat Indonesia. Awalnya kursi empuk, akhirnya berakhir penjara. Beda dengan Nabi Yusuf. Awalnya penjara, berikutnya menduduki kursi Perdana Menteri. Iya, dibalik. Allahu Akbar. Tak pikir wingi wali kota Bekasi itu sementara terakhir, kalau tidak salah itu urutan 309. Tidak tahunya urutan 310 itu Bupati Penajam Utara, Kalimantan Timur. Ya Allahu Akbar. Bupati perempuan yang dari Probolinggo urutan 303 ketika Jokowi sedang menjabat ini. Perempuan dari Probolinggo. Probolinggo, data dari Gubernur Jawa Timur itu ada 120 lebih desa tertinggal di Jawa Timur, yang paling banyak ngendap di Probolinggo karena pemimpinnya brengsek. Jelas? Ya. Subhanallah. Jadi ini berat sebagai wakil yang ada di Probolinggo untuk memulihkan keadaan seperti ini. Kolbun salim, sampean go mulih kolbun salim iki. Allahu Akbar. Hati yang damai. Subhanallah. Pak Uun, ya, Pak Uun, ada orang berangkat menuju ke masjid sholat Jumatan, nggak bisa sepeda ontel, kriyet, ya. Jam 11 dia sudah berangkat, butuhnya itikaf di masjid. Disalip sama mobil Pajero Sport, kena jembrotan. Orang sepeda ontel ini gak ngomel ya, jadi kondisinya terbuka. Sepeda ontel ini juga Pajero, panas nyoba jero, tadi ya Pajero. Pak Un, pertanyaan sekilas Anda menjawab. Ketoke ayam endi sing ndok jero Pajero karo sing sepeda ontel? Ya, Pak Un jawab. Ayam sepeda. Tekondi sampean kok rone ayam. Oh, bagus. Ya. Ini jawabannya ngirit. Enggak pakai bensin, enggak pakai. Oke, baik. Mohon maaf ya. Pak Musa gak tahu numpak Pajero kok apa nek gawe contoh boleh gak enak. Sekali waktu saya kasih contoh, sekali waktu. Boleh jadi sing ndok jero Pajero gak ayem, cicilane Pajero saulan rolos 12,5 juta, nyantol 2 bulan. Loh wis resah. Betul? Sing sepeda ontel lunas. Resah wisan? Iya. 1 bulan 12,5, nyantol 2 bulan. Allahu Akbar. 2. Kata Pak Uun, Pak Musa, Pajero lunas. Baik, Pajero lunas. Baik. Pajero ini gak niat Jumatan. Ngeterno sing wedok blonjo nang supermarket. Kebetulan sopir gak iso disupiri dewe. Memang orang ini jarang Jumatan. Jadi justru adanya waktu menjelang Jumatan ngeterno sing wedok blonjo. Oke, baik. Lali HP ndok ndukur ki mau, sebelah istri, lali durung dipateni. Gendaan lawas muncul ndok ngene kono. Pak Un dadi apa kira-kira? Entek wis. Gak sida blonjo, geger. Alasannya macam-macam, rekanan kerja segala macam. Iya. Kok iso rekanan kerja nyeluk iyang? Di sini kebohongan mulai nampak.
lupa gak dimatikan untuk jalur ke sana. Allahu Akbar. Hati resah, geger. Sampai di rumah, ya sing perempuan bilang, ya nek sampean gak gelem jelas karo aku, engko marisa aku terus mulai nang Nganjuk. Iya. Aku terus mulai. Allahu Akbar. Subhanallah. Sudah gelisah di sini. Wis gak Jumatan, di sini kebobolan ketahuan pisan. Habis sudah. Ngapunten nggih, kolbun salim ini mahal harganya. Di mana proses menuju kolbun salim? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Numpuknya harta benda tidak jaminan. Banyaknya rumah, kos-kosan tidak jaminan. Semakin numpuk harta benda, semakin digerogoti penyakit. Sementara sampean gak tahu loro, gak tahu wopo, dinikmati. Masih wulan ngarep kontrak kos-kosan iku entek, gak duwe-duwe. Sampean ayem ae. Lho sampean sapa masjid? Insyaallah engko ana jalan keluar. Insyaallah. Insyaallah. Contoh yang kedua, tapi jenengan ndak boleh tanya. Peristiwa ini serius, nyata ada. Tempatnya di Jawa Timur, persisnya di Malang. Orang ini kerja di BUMN terkait dengan urusan pertilpunan. Ya, istrinya meninggal. Hadirin, sang suami tidak punya masa iddah. Tidak lama kemudian dia nikah. Kebetulan yang dinikah usianya jauh daripada dia, hampir separuh. Mantan penyanyi dangdut yang dinikah. Tidak lama kemudian hamil. Hamil sekarang sudah tua, sudah hamil tua. Saat itu habis sholat isya, sang istri penyanyi dangdut yang hamil tua ini usul sama sang ayah, ya jabang bayi iki menenek lahir, aku moh oma ndok kene campur karo anakmu, aku moh. Aku gelekno ndok kono iku ana perumahan anyar iku, aku ndok kono. Cukupno situk. Ya. Cukupno situk. Setengah jam berikutnya anak barepnya yang perempuan mau KKN butuh dana. Anak barepnya itu hampir seusia dengan istri yang penyanyi dangdut ini. Anak barepnya yang perempuan ngomong, ya aku butuh dana selama 2 bulan di KKN. Ya, malam itu kok kebetulan bareng sambatnya. Sang suami bernama Ayah ini, yang menjadi ayah ini diam. Jam 12 malam semuanya sudah tidur angler di kamarnya masing-masing. Sang suami dan ayah ini keluar dari rumah. Pak Muntari, yang dituju bukan Masjid Al-Badar, bukan iktikaf taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah, bukan. Tapi dia nyari supermarket yang masih buka. Ada Alfamart buka 24 jam. Dia masuk beli baygon, ditenggak di sebelahnya Alfamart, beres urusan beres. Paham? Ya. Karena hatinya tadi marid, hatinya sakit, gelisah, risau, jadi satu. Keumpama iktikaf di masjid sampai subuh, nanti sambat sama konco-koncone, paling gak ngomong ngurangi beban, paling enggak. Sebab di masjid ini tempat untuk tatmainnul qulub, hati menjadi damai. Ya di sini tempatnya. Bukan di Alfamart, buku datak Alfamart tak pikir tuku Sprite, datak tuku baygon. Tak wis. Habis, persoalan selesai. Tapi menumbuh kembangkan persoalan berikutnya yang semakin berat. Ya, subhanallah. Lanjut. Ya. 85. Paun. Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? Idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Ingat Nabi Ibrahim doting kepada sang ayahanda dan kaumnya, madza ta'budun. Pak dan kaumku, bro,
Apa sing kon sembah iki lho apa? Nabi Ibrahim dodeng itu karo bapak nih. Coba nih Ibrahim teko Lamongan, kualat kon karo bapakmu kok dodeng-dodeng lho ya apa? Tapi Ibrahim teko Timur Tengah, duduk teko Lamongan. Allahu Akbar. Apa mana Ibrahim teko Solo, teko Jogja, ngrasakno dodeng. Allahu Akbar. Subhanallah. Madza ta'budun? Lho kon sing kon sembah lu apa? Itu kan semua hasil karya home industry bapak saya. Subhanallah. Nek bengi kadang tak gaya otek-otekan kata Ibrahim. Itu kan satu rumah dengan saya. Aku urung gawe ini. Subhanallah. Pak Uun sing paling murah patung ini dari kayu randu, murah. Tapi nek kayu jati teko Bojonegoro uripe di atas 200 tahun mahal harganya. Nek teko kayu randu gampang dirubung rayap, digawe teklek. Di Pabean ada teklek kelompen dari kayu randu. Ya, Allahu Akbar. Oke ya, baik. Sekarang ya, itu 85, 86. Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? Aifkan aliyatan dunallahi turidun. Apakah kalian menghendaki sesembahan? Apakah kalian menghendaki satu kebohongan? Kalian nyembah selain Allah, itu bohong besar. Buhtanan azim, kebohongan yang sangat besar. Di sisi lain namanya zulmun azim. Di sisi lain namanya kedzaliman yang teramat sangat besar, kebohongan yang sangat besar. Itu yang istilah dipakai oleh Al-Qur'anul Karim. Allahu Akbar. Lanjut 87. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Ibrahim menawarkan, bagaimana kalau saya menawarkan Tuhan seluruh sekalian alam? Bukan Tuhan lokal yang dibikin ayahku, Azar, bukan. Wong Tuhan gak iso apa-apa disendekno ya menengahi. Iya, Allahu Akbar. Gak disendekno ya turu, tak idek ya menengahi. Apa itu Tuhan? Subhanallah. Tuhan itu semesta alam, pencipta, pemelihara, menjamin hidupmu. Loh ini baru Tuhan. Duduk Tuhan gaenane bapakku iki. Allahu Akbar. Hadirin, Ibrahim pernah disuruh menawarkan gak payu belas. Wong kampung wak mat wak jan. Iya. Sapa sing tuku pangeran potongane kaya ngene iki lho sapa? Ayo iya. Gak payu wong cara nawarnoe kaya ngono potongane. Oke ya. Baik. Lanjut 88. Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. Fanadhara nadratan fin nujum. Sekali waktu Ibrahim melihat di atas sana ada bintang gemintang sebagai pembanding komparasi bahwa Tuhan yang di atas jauh lebih sempurna, jauh lebih perfect, jauh lebih bagus dibanding Tuhan yang dibikin oleh ayah saya. Ya, 89. Faqala inni sakim. Sakim pakai qaf. Aku sakit. Sesungguhnya aku sakit. Loh tadi katanya salim, qalbun salim. Lah sekarang kok sakit? Sakitnya itu gara-gara jiwanya Ibrahim ndelok potongane wong beriman pating pecotot ngene iki lho sakit. Termasuk Pak Uun, ya panjenengan pulang. Dalan ditutup. Gara-gara nok kampung kono ana wong tahlilan selamatan 3 hari karena nyelameti suaminya meninggal. Pak Un jelas gak datang sebab di situ lambang Muhammadiyah antara lain. Mohon maaf ya, walaupun ndak datang, sampean aja ngomong ini, kok dungaren aku gak diundang ya lho. Sampean lak kesenengan diundang, wong urusan badokan ae. Sampean niku sakim. Aku loro ndelok situasi koyok ngene. Umat kok sik koyok ngene ya. Bandane gawe nyelameti oleh utang-utang. Kok cik soroi beragama iku? Apa ngene tuntunan beragama itu? Bondone direwangi utang-utang. Subhanallah. Seluruh bacaan yang disampaikan ke sana ndak nyampe.
Quran banyak bertebaran. Kerpean saya ada 12 lebih khusus Quran, belum yang hadis. Hampir seluruh bacaan ke sana. Mohon maaf ya, apa yang dibawa manusia ketika meninggal itu tutup buku, tutup jurnal, entek illa min salas, kecuali dia punya prestasi 3, investasi 3. Wa waladun sholihun yad'ula, punya anak yang soleh yang berdoa, punya karpet amal jariah ditaruh di masjid, punya ilmu yuntafa'u bihi, punya ilmu yang bermanfaat yang disebarluaskan kepada santri-santrinya sampai sekarang bermanfaat untuk kehidupan. Lah itu baru. Lah dia tidak punya prestasi apa-apa, datang ngebon orang untuk nyampaikan Allahu Akbar, subhanallah. Pagi ini bukan itu temanya. Oke, baik. Faqala inni sakim, sakit saya. Sakit. Paun sekali waktu ke mertua, ibu mertua, jenengan iki lapo, no adang-adang bareng iki lapo. Iya. Apa iki? Uun iki ngono arane selametan, gawe nyelamati mbahmu sing dhisik kepungkur iku iki wayah khole. Bu, ngapunten ya, setahu saya begini ini ndak ada dalil. Karena kepepet, jawabannya mesti ngene nek kepepet. Awakmu ojo kakan cocot, po wong rene yo gak urun kok kakan cocot. Lho ngono tok. Iya, wis. Karena kepepet, mesti jawabannya ngamuk. Jelas? Ya. Kon rene mesti gawe perkara. Wong yo gak urun. Paham ya? Allahu Akbar. Lanjut. Ya. 90. Fatawallau anhu mudbirin. Ibrahim sempat ngomong-ngomong sama orang banyak. Dari omongan itu orang banyak meninggalkan Ibrahim. Dalam salah satu tafsir, orang ini sedang berburu ke lautan padang pasir, bahasa Arabnya Sokhra, sedang berburu. Akhirnya Ibrahim punya strategi yang jitu, luar biasa. Lanjut 91. Faraha ila aliyatihim faqala la ta'kulun. Ibrahim menyelinap diam-diam ke tempat parkir berhala-berhala di satu tempat. Ibrahim menyelinap masuk. Didapati oleh Nabi Ibrahim di sekeliling berhala yang paling besar namanya Baal, itu full makanan, badokan. Apa ini tidak sesajen? Jadi sesajen ini 3.500 tahun yang lalu zamannya Ibrahim sudah pernah terjadi. Allahu Akbar. Untuk apa sesajen? Untuk makanannya berhala. Wong Tuhan kok butuh makan. Sekarang ini Osum di Jakarta, para selebriti, para artis nyimpen boneka dari Korea. Boneka itu bisa berbicara, katanya bisa gerak, kasih pakaian yang bagus, kasih makanan, kasih minuman. Boneka ini boneka roh dari Korea Selatan. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini kan wong sampel semua. Termasuk Ivan Gunawan yang punya boneka begini rupa segala macam. Allahu Akbar. Tak dongakno nang kawin karo Ayu Ting Ting dadak gak sida kian. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Ya. Ini namanya kolbun marid, hatinya sakit. Kan wong sampel menimang-nimang boneka. Jelas wong ini benda mati kok. Dan lucu aneh bin ajaib, di luar negeri ada seorang pembantu suruh jaga boneka 4, dibayar 1 bulan 4 juta. Suruh jaga boneka benda mati 4, cuma jaga tok ya tenger-tenger kita kono ya meneng kene ya meneng. 1 bulan 4 juta. Allahu Akbar. Nek aku dikon jaga papat-papat tak pruntes dilebokno got beres. Faqala la taqulun. Kata Ibrahim, kok gak kon pangan sih? Cek emane. Ini namanya sesajen. Faqala la taqulun. Ya, 92. Mengapa kamu tidak menjawab
Malakum la tantikun. Lho kon kok meneng ae? Ya Allah. Oh ya Allah ya Allah. Kon kok meneng ae? Pak Un, tolong Anda jawab. Apa Ibrahim sakit? Wong jelas itu patung kok tidak ngomong. Yes. Pak Un yang jawab. Kenapa? Oh sakit. Ya. Oh berhala kok tidak ngomong. Ya. Kan berarti contoh sampel Ibrahim ya. Begitu. Ibrahim memberikan pembelajaran kepada umat bahwa ini seakan-akan seperti Tuhan yang mampu bisa untuk ngulangi jawaban atau berbicara, tapi ternyata diam. Nah nek diam koyok ngene kan berarti tidak ada manfaat, tidak membahayakan. Lah kok kon sembah? Wong kon kei panganan ya pancet. Dalam film Sang Pencerah Kemah Dahlan nyolong tumpeng. Tumpeng di balik tembok, di situ ada tumpeng. Madahlan nampaknya tahu, namanya Darwis waktu itu. Nampaknya tahu kalau di situ ada tempat pembuangan tumpeng masih utuh, orangnya menghilang, tumpengnya diambil, dibawa di Masjid Kauman. Arek mbambung dicolok kabeh kayak mangan dengan tumpeng itu, warak beres. Keesokan harinya bapak dan ibunya datang, ya Allah bu, bune hajate awak dewi diterima, dengkulmu abu ngono wong dicolong jare diterima. Allahu Akbar, subhanallah. Boleh nyolong tumpeng ya? Boleh. Pak Un tolong diingat, saya mencatat, mencuri diizinkan oleh agama. 1, nyolong tumpeng, nyolong sesajen. 2, nyolong pandangan. Ya apa ngaji subuh ini ana duda ana rondo kaya bolak-balik nyolong pandangan. Boleh. Ya engko mari zuhur tak nikahno ngono lho ya. Begitu. Ya, baik. Malakum la tantikun. Kenapa kalian tidak jawab? 93. Lalu dihadapinya berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Farahu alaihim dorban bil yamin. Nampaknya ket mau tangannya Nabi Ibrahim, tangan kanannya wis gatel. Mbak. Pertama, kenapa tidak kamu makan? Karena sekelilingnya banyak sesajen. 2, kenapa kamu tidak jawab? Pesneleng ketiga, gak telaten Ibrahim. Semua ditonjok dengan tangan kanan, roboh, rontok, lulu lantak, rata dengan tanah. Habis, selesai sudah. Fadorban bil yamin. Ibrahim bukan saja melulu lantakkan sesajen, tapi makanannya dibiarkan. Justru yang sumber daripada kemungkaran diselesaikan dengan tangan kanan. Pak Un jawab, kenapa Nabi Ibrahim melulu lantakkan berhala dengan tangan kanan, kok tidak kiri? Yes, Pak Un jawab. Karena tangan? Oh lebih suci, bagus. 1 jawabannya, Nabi Ibrahim tidak kidal. 2, karena tidak kidal, yang punya power kanan, sehingga kanan sempurna sekali untuk merontokkan berhala-berhala Tuhan-Tuhan palsu yang selama ini disembah oleh masyarakat penduduk ada di Yerusalem kala itu. Apa kesimpulannya? Kok Ibrahim hidup sekarang kena pasal? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.